Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, para peserta kajian Ramadan Majelis Ta'lim Al-Haruri yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan, dirahmati dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari ke-23 Ramadan. Hari ini alhamdulillah kita masih diberi taufik, kita masih diberi kemudahan, kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu kegiatan yang mulia, satu kajian yang full pahala, satu kegiatan yang penuh dengan keberkahan, yaitu kajian ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada kajian ilmu agama ini betul-betul nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu betul-betul bisa mengantarkan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dicatat sebagai orang-orang yang terbebas dan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kita keluar dari bulan Ramadan sudah meraih derajat sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Para peserta kajian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Saat ini kita berada di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita, imam mazhab kita, Al-Imam Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau memiliki pendapat bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadi pada salah satu dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di antara 10 malam terakhir di bulan Ramadan, kata beliau, al-arja, kemungkinan besarnya adalah terjadi di malam-malam witir, terjadi di malam-malam ganjil. Dan di antara malam-malam ganjil itu, kemungkinan besar, kata Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 21 atau malam 23 Ramadan. Jadi tidak seperti beberapa orang ulama yang lain yang berpendapat bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 27 Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda. Beliau menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadi pada malam 21 atau malam 23. Beliau juga mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu menetapi satu malam. Setiap Ramadan, setiap tahun, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat Lailatul Qadar terjadi hanya pada satu malam, tidak berpindah ke malam-malam yang lain. Dan kemungkinan besar hal itu terjadi pada malam 21 atau malam 23. Jadi sudah lewat. Kalau mengikuti pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, maka 2 malam itu sudah kita lewati. Tapi di sana masih banyak sekali para ulama yang berpendapat bahwa kemungkinan besar Lailatul Qadar terjadi pada malam 27 Ramadan. Dan banyak sekali para ulama yang juga berpendapat bahwa kita tidak bisa memastikan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Yang penting bagi kita adalah menghidupkan seluruh malam selama bulan Ramadan dengan berbagai ibadah, terkhusus di 10 malam terakhir di bulan Ramadan,
sebagaimana yang diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jadda wa syaddal mi'zar. Beliau melakukan berbagai ibadah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, melebihi dari berbagai ibadah yang beliau lakukan pada malam-malam sebelumnya. Bahkan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau tidak mendekati sama sekali istri-istri beliau. Beliau sama sekali tidak menggauli istri-istri beliau. Beliau ingin fokus beribadah, terutama adalah i'tikaf di masjid. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki tema yang saat ini kita bahas, Ramadan, bulan taubat. Ramadan bukanlah bulan yang khusus untuk taubat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Taubat wajib dilakukan kapanpun, langsung harus disegerakan, tidak boleh ditunda. Begitu seseorang melakukan maksiat, usai melakukan maksiat, maka dia wajib bertaubat. Baik dosa yang dia lakukan itu adalah dosa besar maupun dosa-dosa kecil, tanpa harus menunggu bulan Ramadan. Tetapi apabila seseorang misalkan lalai, teledor, tidak taubat setelah melakukan maksiat, maka bulan Ramadan adalah saat yang paling tepat untuk bertaubat dari seluruh maksiat yang pernah dilakukan. Kalau di bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang biasanya melakukan maksiat tidak juga sadar diri, tidak juga tergerak hatinya untuk bertaubat, lalu kapan lagi dia bertaubat? Hadirin, kapan taubat itu harus dilakukan? Sebagaimana yang tadi sudah kami sampaikan bahwa taubat wajib dilakukan dari dosa besar dan dosa kecil langsung dan wajib disegerakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Kenapa tidak boleh ditunda? Kenapa taubat itu harus disegerakan? Kenapa taubat itu harus seketika seseorang usai melakukan maksiat harus segera dilakukan? Yang pertama adalah karena kita tidak mengetahui. Siapapun di antara kita, baik itu nabi, baik itu rasul, baik dia sudah mencapai derajat sebagai seorang wali, dia tidak akan mengetahui kapan dan di mana ia akan meninggal dunia. Di mana dan kapan dia akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir." Siapapun tidak mengetahui di mana dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Siapapun tidak mengetahui kapan dia akan meninggal dunia, kapan dia akan meninggalkan seluruh keluarganya, seluruh orang yang dicintainya, kapan dia meninggalkan dunia dengan gemerlap nikmat di dalamnya, yang semuanya itu hanya sementara. Kita semuanya tidak tahu. Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita butuhkan adalah sebanyak-banyaknya pahala yang akan bermanfaat bagi kita di dalam kehidupan yang abadi, di dalam kehidupan akhirat. Maut, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, ibarat pedang yang terhunus. Ibarat pedang yang sudah dicabut dari tempatnya, dari warangkanya, yang siap menebas batang leher kita kapanpun saat pedang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan diri dan menebas batang leher kita, maka kita akan menemui ajal kita. Yang kedua, karena Allah adalah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa 'amila shalihan tsumma ihtada." Dan sungguh aku, kata Allah, adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, kemudian dia tetap di dalam hidayah, dia tetap dalam petunjuk. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzanba lahu," rawahu Ibnu Majah. Orang yang bertaubat dari dosa bagaikan orang yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi tunggu apa lagi? Karena Allah adalah Maha Pengampun, karena orang yang bertaubat
ibarat orang yang tidak punya dosa, maka tunggu apa lagi? Setelah kita melakukan dosa, atau di tengah-tengah kita melakukan dosa, atau di awal-awal kita melakukan dosa, kita harus sadar bahwa orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda mengenai seorang perempuan dari Juhainah yang melakukan zina. Kemudian setelah itu dia melahirkan anak dari hasil hubungan zinanya dengan seorang laki-laki. Lalu dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah memerintahkan para sahabat ketika itu untuk menjatuhkan hukum rajam kepada perempuan itu. Setelah dia mati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan sholat jenazah terhadap perempuan dari Juhainah yang telah melakukan perbuatan zina tersebut. Sayyidina Umar protes, "Wahai Allah, Anda melakukan sholat jenazah terhadap perempuan yang sudah melakukan dosa besar, terhadap perempuan yang sudah zina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad tabat taubatan qusimat baina sab'ina min ahlil madinati lawasi'athum." Rawahu. Perempuan, wahai Umar, wahai para sahabatku sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah sungguh-sungguh bertaubat dengan sebuah taubat, dengan satu taubat yang seandainya dibagi, yang seandainya taubat perempuan itu dibagi untuk 70 orang penduduk Madinah, maka taubat itu akan cukup bagi mereka semuanya. Artinya perempuan ini sudah betul-betul taubat. Dan orang yang bertaubat dari dosa, sungguh dia orang yang bagikan tidak punya dosa sama sekali. Dan dia mati dalam keadaan sudah bertaubat. Oleh karena itu, kita sholat di jenazahnya, tidak boleh kita laknat dia, tidak boleh kita caci dia, karena dia wafat, dia meninggalkan dunia yang sementara ini, sudah dalam keadaan bertaubat suci dari dosa. Yang ketiga, hadirin sekalian, sebagian kebaikan, sebagian amal soleh memang dapat menghapus dosa. Sebagian kebaikan itu bisa menghapus sebagian dosa besar. Sebagian kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Tapi kita tidak dapat memastikan apakah kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita melakukan dosa atau di tengah kita melakukan dosa, kita tidak boleh mengandalkan, nah, sudahlah nanti kan ada sebagian perbuatan baik itu yang bisa menghapus dosa saya. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu otomatis akan menghapus dosa-dosa kecil. Tidak boleh seseorang mengandalkan hal ini kemudian meninggalkan taubat, karena dia tidak tahu apakah dia akan bisa melakukan kebaikan setelah dia melakukan dosa ataukah tidak. Bisa jadi setelah dia melakukan dosa atau di tengah-tengah dia melakukan dosa, dia mati sebelum dia bisa berbuat baik setelah dia melakukan dosa tersebut. Dia juga tidak tahu ketika dia misalkan melakukan dosa, setelah itu kemudian perbuatan dosanya itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Dia melakukan berbagai ibadah, dia melakukan berbagai amal soleh. Dia tidak bisa menggaransi, dia tidak bisa memastikan bahwa perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan itu betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kalau diterima. Kalau ditolak, kalau diterima, maka perbuatan-perbuatan baik itu akan otomatis menghapus dosa-dosa kecil sebelumnya. Bahkan haji, orang yang berhaji dan hajinya mabrur, dia akan kembali dari tanah suci menuju tanah airnya dalam keadaan suci dari dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Tetapi siapa yang bisa menggaransi bahwa hajinya diterima? Siapa yang bisa memastikan bahwa hajinya betul-betul mabrur? Siapa yang bisa menggaransi bahwa seluruh ritual haji yang dia lakukan itu semuanya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Begitu juga ada berbagai kebaikan yang lain. Wudhu misalkan, disebutkan di dalam hadis bahwa dengan gugurnya, dengan menetesnya air wudhu
dari anggota-anggota wudhu yang dibasuh, maka gugur pula, maka jatuh pula seluruh dosa kecil yang pernah dilakukan oleh orang yang berwudhu. Tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa wudhunya diterima? Siapa yang bisa menggaransi bahwa wudhu yang dia lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi seseorang tidak bisa mengandalkan setelah saya melakukan dosa, kemudian saya melakukan perbuatan-perbuatan baik tertentu, sehingga perbuatan-perbuatan baik itu otomatis dapat menghapus dosa-dosa kecil yang saya lakukan. Dia tidak bisa mengandalkan itu karena dia tidak bisa memastikan, dia tidak bisa menggaransi perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan itu apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap wajib bagi seseorang untuk melakukan taubat walaupun dari dosa kecil. Setelah melakukan dosa kecil, dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam beberapa hadis, misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa seseorang yang mendawamkan membaca secara rutin, istiqamah, setiap habis sholat subuh dan setiap habis sholat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum dia berbicara dan sebelum dia merubah atau mengubah posisi duduk tahiyat akhirnya, kalau dia baca bacaan tersebut sebanyak 10 kali, maka dia mendapatkan fadilah sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Fadilah bagi orang tersebut adalah dia akan diangkat 10 derajat, dia akan diampuni dari 10 dosa, dia akan diampuni dari 10 dosa, dan dosa ini kata guru-guru kita adalah 10 dosa besar, bukan dosa kecil. 10 dosa besar. Tetapi apakah kita hanya mengandalkan itu, kemudian kita setelah melakukan dosa besar atau dosa kecil, lalu kita tidak bertaubat, kita tidak mengandalkan hal-hal semacam itu? Kalau kita melakukan dosa, kemudian tidak bertaubat, kemudian hanya mengandalkan amalan-amalan semacam itu, maka sekali lagi kita tidak bisa memastikan apakah amalan yang kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah. Jadi semua jalan menuju kebaikan, semua jalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita, kita lakukan. Taubat, ya. Kemudian juga kita mengandalkan taubat. Kita juga mengandalkan perbuatan-perbuatan baik yang dikabarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menghapus dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Ada lagi sebuah hadis yang menyatakan bahwa apabila dua orang bertemu, kemudian berjabat tangan, setelah itu kemudian sama-sama membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatan yang dilakukan dua orang sahabat atau dua orang yang bertemu itu akan bisa menghapus sebagian dosa besar dan juga akan bisa menghapus dosa-dosa kecil. Nah, ini semuanya kita lakukan agar kita mati, agar kita nanti menjemput ajal kita betul-betul dalam keadaan suci dari dosa, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meninggalkan dunia yang fana ini, menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang penting lagi untuk disampaikan terkait dengan kajian kita pada siang hari ini, tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah dan tidak boleh bagi kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberitakan kepada kita, Allah Ta'ala menegaskan kepada kita, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku, katakan wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba Allah yang telah melampaui batas, yang telah banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa dari rahmat Allah adalah apabila seseorang memastikan, di dalam hatinya dia memastikan bahwa Allah tidak akan merahmatinya dan tidak akan mengampuni dosanya,
dan pasti akan menyiksanya karena begitu banyak dosa yang dilakukan. Jadi kalau ada seseorang yang saking banyaknya dosa yang dilakukan sampai di dalam hati dia putus asa dari rahmat Allah, kemudian dalam hatinya dia yakin bahwa Allah tidak akan merahmatinya, ya, memastikan bahwa dia tidak akan dirahmati oleh Allah, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, Allah pasti akan menyiksanya, maka inilah yang disebut dengan putus asa dari rahmat Allah, al-qunut min rahmatillah, dan ini hukumnya adalah dosa besar. Hadirin, terkait dengan taubat, para ulama membagi taubat dari segi kesempurnaan menjadi dua. Yang pertama adalah at-taubatul kamilah, taubat yang sempurna. Yang kedua adalah at-taubatun naqisah atau at-taubah ghairul kamilah, taubat yang tidak sempurna. Taubat yang sempurna adalah bertaubat dari seluruh dosa yang pernah dilakukan. Sedangkan taubat yang tidak sempurna, taubat yang kurang, adalah taubat yang dilakukan oleh seseorang dari sebagian dosa dan dia tidak bertaubat dari sebagian dosa yang lain. Sedangkan dari segi kesungguhan seseorang di dalam bertaubat kepada Allah, maka taubat itu dibagi oleh para ulama menjadi dua. Yang pertama adalah taubatun nasuh, taubatan nasuha, yaitu bertaubat dari dosa dan tidak mengulangi dosa itu kembali. Yang kedua adalah taubat yang tidak nasuh, ya, taubatan ghairu nasuh, yaitu bertaubat dari dosa lalu kembali mengulangi perbuatan dosa itu. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, al-mu'minu yara dhanbahu kal jabali. Seorang mukmin yang baik, seorang mukmin yang sempurna imannya, maka dia melihat dosa-dosanya itu bagaikan gunung yang berada di atasnya. Kal jabali fauqahu yakhafu an yaqa'a alaihi. Dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Wal munafiqu, sedangkan orang yang munafik, yara dhanbahu kadzubabin marra ala anfihi fa'atarahu. Sedangkan seorang munafik, dia akan melihat dosanya itu bagaikan lalat yang terbang di atas hidungnya, kemudian dia singkirkan dengan tangannya, kemudian dia terbangkan, ya, dia menganggap rendah dosa-dosa yang dia lakukan. Padahal hadirin sekalian, seorang ulama mengatakan bahwa al-ma'asi maksiat-maksiat itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Al-ma'asi baridul kufri, ya. Perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa kecil itu bisa mengantarkan kepada perbuatan dosa-dosa besar. Dan perbuatan-perbuatan dosa besar itu bisa menjadikan seseorang terjerembab ke dalam jurang kehinaan kufur. Ya, al-ma'asi baridul kufri kama annal humma baridul mauti. Sebagaimana panas itu bisa mengantarkan seseorang kepada kematian. Jadi jangan anggap remeh, ya, jangan anggap remeh apabila badan kita panas, jangan anggap remeh apabila suhu tubuh kita tidak seperti biasanya, sudah di atas 38 derajat. Jangan anggap remeh, karena panas itu bisa mengantarkan kepada kematian. Sebagaimana dosa-dosa kecil, jangan anggap remeh, karena bisa mengantarkan seseorang untuk melakukan dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar itu jangan dianggap remeh, hanya dosa besar, bukan kufur, bukan riddah, bukan sesuatu yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia hanya dosa besar, saya akan taubat. Nanti saja taubatnya, kalau sudah menikah, nanti setelah menikah, kemudian menunda-nunda taubat lagi, nanti saja kalau saya sudah punya anak. Sudah punya anak, dia menunda-nunda taubatnya lagi, nanti saja kalau anak saya sudah besar, saya akan bertaubat. Saya sekarang cari uang, halal haram, yang penting saya dapat uang. Nanti saja. Nah ini, ya, menunda-nunda taubat, ini akibatnya adalah fatal. Seseorang apabila melakukan dosa-dosa besar, kemudian dia menunda-nunda taubat, maka dosa-dosa besar yang dia lakukan itu bisa jadi menjadikan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin,
Taubat itu memiliki beberapa rukun. Taubat itu lahu arkan, memiliki beberapa rukun. Jika salah satu rukun taubat ini tidak dilakukan pada saat taubat, maka taubat seseorang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita berwudu, ada rukun-rukun yang harus kita lakukan ketika kita berwudu. Kalau salah satu dari rukun wudu itu tidak kita lakukan, maka wudu kita tidak sah. Sholat juga ada rukunnya, puasa juga ada rukunnya, haji juga ada rukunnya, taubat juga ada rukunnya. Salah satu dari rukun taubat ini kalau tidak kita lakukan, kalau kita tinggalkan salah satunya saja, maka taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah meninggalkan maksiat. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku dirinya bertaubat ketika dia berzina, di tengah-tengah zina dia mengatakan astagfirullah saya bertaubat, taubatnya tidak diterima. Tinggalkan dulu perzinaan yang dilakukan, jauhkan diri dari zina dulu, tinggalkan zina. Setelah dia meninggalkan zina, betul-betul menghindarkan dirinya dari zina, maka barulah kemudian dia mengatakan atau menyatakan dirinya bertaubat. Jadi kalau di tengah-tengah melakukan pencurian misalkan, ya sambil mencuri uang, sambil mengambil uang yang bukan haknya, dia mengatakan astagfirullah, diambil uang lagi astagfirullah, diambil uang lagi astagfirullah. Dikala dia melakukan dosa, di tengah-tengah dia melakukan dosa, dia beristighfar kepada Allah, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tinggalkan dulu maksiat yang dilakukan, baru setelah itu nyatakan diri bahwa engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bertekad untuk tidak mengulangi maksiat yang pernah dilakukan. Harus punya azam, harus punya tekad, motivasi yang kuat di dalam diri, di dalam hati, untuk tidak mengulangi maksiat yang pernah dilakukan. Kalau ini sudah dinyatakan dalam hati, dia bertekad, tetapi setan menggodanya, hawa nafsunya menyerumuskannya untuk mengulangi lagi perbuatan maksiat yang pernah dilakukan, maka maksiat yang dilakukan setelah taubat ini dicatat sebagai maksiat baru. Adapun maksiat yang dilakukan sebelum dia bertaubat itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia betul-betul bertekad di dalam hati untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang pernah dilakukan, tapi ternyata setelah itu beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian dia bermaksiat lagi, mengulangi lagi, dan mengulangi lagi, dan seterusnya, padahal dia setiap kali melakukan dosa, dia bertaubat. Dan pada saat itu taubatnya betul-betul memenuhi rukun-rukunnya. 3 rukun ini semuanya dilakukan, meninggalkan maksiat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi maksiat yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, dia betul-betul menyesal. 3 rukun taubat ini sudah betul-betul dilakukan, tetapi hawa nafsu menggodanya untuk mengulangi lagi perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan, maka perbuatan dosa yang dilakukan setelah dia bertaubat itu dihitung sebagai dosa baru. Dihitung sebagai dosa baru, bukan tambahan dari dosa yang dihapus oleh Allah setelah dia bertaubat. Dosa-dosa yang lalu sudah tidak dihitung lagi. Tetapi kan kita tidak boleh seperti itu. Nanti kalau saya habis melakukan dosa, kemudian saya bertaubat. Kemudian setelah itu saya melakukan dosa lagi, saya bertaubat. Karena kita nggak tahu kapan kita mati. Setelah kita melakukan dosa atau di tengah-tengah kita melakukan dosa, bisa jadi kita menjemput ajal kita. Bisa jadi kita mati, bisa jadi kita menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan kita tengah melakukan dosa dan maksiat. Na'udzubillah. Yang ketiga adalah menyesal. Menyesal, betul-betul menyesal karena Allah. Betul-betul menyesal karena melanggar perintah Allah. Betul-betul menyesal karena menerjang larangan Allah. Bukan menyesal karena ketahuan. Jadi kalau penyesalannya itu karena ketahuan oleh tetangga, dia melakukan dosa, lalu ketahuan oleh tetangga, ada penyesalan dalam dirinya. Kenapa saya melakukan dosa dan maksiat ini sampai ketahuan oleh tetangga? Padahal saya sudah sembunyi-sembunyi, dia menyesal. Maka penyesalan yang seperti ini bukan rukun taubat. Bukanlah disebut sebagai sebuah taubat. Ya, tetapi menyesal yang merupakan rukun terbesar, rukun utama dalam taubat, itu adalah menyesal karena telah meninggalkan perintah Allah, karena telah menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mengindahkan aturan-aturan syarak,
aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadamu taubah." An-nadamu taubah. Rawahul Hakim wa Ibnu Majah. Menyesal adalah rukun paling utama di dalam bertaubat. Jadi kalau tidak menyesal, bukan taubat namanya. Kalau tidak ada penyesalan sama sekali, bukan taubat namanya. Karena rukun paling utama dalam taubat adalah menyesal. Kemudian yang perlu digarisbawahi, jika dosa dan maksiat itu berkaitan dengan meninggalkan sholat misalkan, atau puasa, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Dia meninggalkan sholat bukan karena haid, dia meninggalkan sholat bukan karena nifas, dia meninggalkan sholat bukan karena apa-apa, tetapi karena malas. Seseorang meninggalkan puasa bukan karena musafir, bukan karena dia haid, bukan karena dia nifas, bukan karena dia sakit, bukan karena dia tua renta, tetapi dia meninggalkan puasa tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka taubat dari dosa yang berupa meninggalkan sholat 5 waktu atau meninggalkan puasa Ramadan, di samping 3 rukun di atas, ditambah 1 lagi rukun, supaya taubatnya betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengqadha sholat yang pernah ditinggalkan. Mengqadha puasa yang pernah ditinggalkan. Berapapun sholat yang pernah ditinggalkan. Seseorang pernah meninggalkan sholat 5 waktu selama 1 tahun, selama 2 tahun, selama 5 tahun, selama 10 tahun. Kalau taubatnya ingin diterima oleh Allah, maka dia wajib mengqadha seluruh sholat yang pernah dia tinggalkan. Mengqadha sholat, hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, waktunya bebas. Seseorang boleh mengqadha sholat subuh di waktu siang. Seseorang boleh mengqadha sholat isya setelah sholat subuh. Seseorang boleh melakukan qadha sholat zuhur di waktu malam. Kapanpun sholat qadha itu dilakukan, boleh. Dan harus disegerakan. Harus disegerakan. Kalau ada seseorang yang masih punya hutang sholat qadha, sholat wajib, dia masih punya tanggungan mengqadha sholat wajib, pernah dia tinggalkan sholat 5 waktu itu selama sekian, orang yang masih punya tanggungan sholat wajib, seandainya dia melakukan sholat sunnah, sholat tarawih tidak diterima oleh Allah, sholat duha tidak diterima oleh Allah, sholat malam, sholat istikharah, sholat apapun, sholat hajat, sholat tahajud, sholat sunnah, rawatib, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, semuanya tidak diterima. Sholat sunnah taubat, sholat tahiyatul masjid, semuanya tidak diterima oleh Allah sebelum dia lunasi seluruh hutang qadha sholat 5 waktu yang pernah dia tinggalkan selama sekian tahun. Saya pernah bawa jamaah umroh, saya sampaikan kepada para jamaah bahwa jika Bapak dan Ibu sekalian dulu pernah nakal, dulu pernah meninggalkan sholat 5 waktu, maka sibukkan diri Bapak dan Ibu sekalian ketika berada di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi untuk mengqadha seluruh sholat yang pernah ditinggalkan. Jangan menyibukkan diri dengan sholat-sholat sunnah. Jangan menyibukkan diri dengan sholat sunnah apapun. Tapi sibukkan diri untuk nyaur, kata orang Jawa, melunasi hutang, qadha sholat 5 waktu yang dulu pernah ditinggalkan. Hadirin, catatan yang kedua, jika maksiat itu berkaitan dengan hak sesama anak Adam, jika maksiat itu berkaitan dengan hak sesama manusia, seperti mencuri, mengambil hak milik orang lain, atau melakukan kezaliman kepada orang lain, menampar seseorang, menendang seseorang tanpa sebab, mencaci seseorang tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka di samping 3 rukun di atas, ditambah dengan 1 rukun lagi, yaitu apa? Mengembalikan hak kepada yang punya, mengembalikan ya, yang diambil kepada yang berhak, kepada yang punya, kepada empunya, atau minta kerelaan hati orang tersebut. Misalkan dosanya berupa pencurian, atau berupa perampokan, atau berupa penjambretan, atau berupa pencopetan, maka uang yang sudah dimanfaatkan oleh sang pencopet, oleh si pencuri, harus dikembalikan. Kalau taubatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka uang yang dicopet, uang yang dicuri, uang yang dirampok, uang yang dicambret itu harus dikembalikan kepada yang punya. Atau minta kerelaan, ya, minta kerelaan kepada orang yang punya uang. Pak, Mas, Ibu, saya pernah mencuri 1 miliar uang Anda. Saya nggak bisa mengembalikan. Tolong direlakan. Kalau si punya uang, yang punya uang mengatakan, Mas, 1 miliar itu ringan bagi saya. Sudah, jangankan 1 miliar. Kalau seandainya uang saya hilang 1 triliun itu nggak ada apa-apanya, misalkan, ya. Asalkan orang yang punya uang itu sudah merelakan, sudah ridho, maka si pelaku dosa, ya, dosanya berupa pencurian ini misalkan, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika ditambahkan dengan 3 rukun yang tadi sudah diterangkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana li akhihi 'indahu mazlimatun falyatahallalhu qabla an yakuna dinun wala dirham." Rawahu Muslim. Barang siapa yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya, kepada sesama hamba, kepada sesama anak Adam, maka hendaklah ia halalkan. Apa yang dimaksud dengan halalkan? Hendaklah dia kembalikan haknya, hak itu. Dan kembalikan uang sekian kepada orang yang uang itu. Atau minta kerelaan hati dari orang tersebut sebelum datang hari yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Sebelum datang hari kiamat. Sebelum datang hari kiamat. Kemudian hadirin, ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh seseorang ketika taubatnya ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah taubat itu dilakukan sebelum ghargharah. Ya, ghargharah itu artinya sebelum sampainya ruh ke kerongkongan. Sebelum sampainya ruh ke tenggorokan, ya. Kalau ruh itu sudah sampai di kerongkongan, maka taubat sudah ditutup, pintu taubat sudah ditutup. Kalau dia mengatakan saya bertaubat ketika ruhnya sudah dicabut oleh malaikat Israel, sudah sampai kerongkongan, itu artinya dia sudah mengalami ghargharah, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, misalkan orang itu kafir, ingin bertaubat dari kekufurannya, ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, taubatnya tidak diterima, berarti dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang mati dalam keadaan kafir, karena dia sudah ghargharah, atau dia pelaku maksiat, fasik, pelaku dosa besar, ingin bertaubat dari dosa besarnya, tetapi dia sudah mengalami ghargharah, sudah sampai di kerongkongan. Ruhnya ketika dicabut oleh malaikat Israel itu sudah sampai pada kerongkongan dia, maka taubat dari orang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama dia belum ghargharah, selama ruh yang dicabut itu belum sampai pada kerongkongan. Yang kedua, saat diterimanya taubat adalah taubat itu dilakukan sebelum seseorang putus asa dari hidup. Ya, artinya sebelum dia memastikan bahwa dirinya tidak selamat. Ya, seperti yang dialami oleh Firaun. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Seperti yang dialami oleh Firaun. Ketika dia tenggelam dan sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup, dan dia pasti tidak akan selamat, dia pasti mati, dia kemudian mengatakan apa? Saya bertaubat, saya ingin masuk agamanya Musa, saya ingin menyembah Allah, saya bukan Tuhan, dan seterusnya. Tapi karena taubat yang dilakukan Firaun ini adalah pada saat dia tidak ada harapan lagi untuk hidup, ya, dia pasti akan mati, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Yang ketiga, taubat itu dilakukan sebelum matahari terbit dari arah barat. Selama matahari masih terbit dari arah timur, pintu taubat masih dibuka.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis beliau bersabda, Inna fil maghribi baban, di arah barat itu ada sebuah pintu. Khalaqahullahu lit-taubati. Allah menciptakan pintu itu untuk bertaubat, untuk membuka pintu taubat. Masiratu 'ardihi sab'una a'man. Lebarnya sejauh 70 tahun perjalanan. La yughlaqu, pintu itu tidak akan ditutup hatta tatlu'a asy-syamsu minhu, sehingga matahari terbit dari arah barat. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadirin rahimakumullah, jika seseorang mati sebelum dia bertaubat, apa yang terjadi? Para pelaku dosa besar di antara kaum muslimin, seorang muslim, pelaku maksiat, pelaku dosa besar, yang mati sebelum bertaubat, itu dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Yang pertama, sebagian di antara mereka diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga tanpa siksa sebelumnya. Ini murni karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak tahu, seandainya kita atau seseorang, ya, seandainya seseorang adalah pelaku dosa besar, dia mati sebelum bertaubat, orang ini di akhirat akan termasuk bagian yang pertama ataukah masuk bagian yang kedua, dia tidak bisa memastikan secara pasti. Bisa jadi dengan amalan-amalan tertentu yang dirutinkan, bisa jadi dengan bakti dia kepada orang tua. Walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dia mati sebelum bertaubat, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan rahmatnya kepada orang tersebut dan mengampuni seluruh dosanya, tidak disiksa sama sekali di neraka dan langsung dimasukkan ke dalam surga, atau dengan sebab-sebab yang lain, atau tanpa sebab sama sekali. Ya, Allah punya hak, ya, punya hak prerogatif untuk memasukkan orang yang mati sebelum dia bertaubat ke dalam golongan yang pertama yang tadi sudah disebutkan, ataukah masuk dalam golongan yang kedua. Nah, yang kedua adalah sebagian disiksa di neraka beberapa lama, lalu dikeluarkan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke dalam surga dan dia kekal selamanya di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman." Rawahul Bukhari. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan dan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan di dalam hatinya hanya ada satu biji kecil dari keimanan. Ya, di hatinya hanya ada aqallul iman. Di hatinya hanya ada aqallul iman. Ya, aqallul iman itu adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia hanya meyakini itu, dia pelaku dosa besar, dia mati sebelum bertaubat, maka seandainya di akhirat dosanya tidak diampuni oleh Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi karena dia adalah mati dalam keadaan mukmin, pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari neraka dan pasti akan dimasukkan ke dalam surga dan dia di surga selamanya. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah mengharamkan orang, ya, mengharamkan neraka mengharamkan kekekalan di neraka atas orang yang berucap dan meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yabtaghi bidzalika wajha Allah, dan dia ucapkan serta yakini itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Nah, sedangkan orang yang mati dalam keadaan kafir,
maka Allah tidak akan mengampuninya dan tidak akan merahmatinya di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Jadi asalkan dosa itu di bawah kufur, asalkan dosa itu di bawah syirik, walaupun seseorang itu mati membawanya tanpa sempat untuk bertaubat, maka di akhirat ada kemungkinan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau seseorang itu mati dalam keadaan membawa kufur, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan murtad, mati dalam keadaan non-muslim, maka di akhirat pasti dia tidak akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, hadirin sekalian, bertaubatlah walaupun dosa yang ada pada diri kita sebesar gunung. Karena dikisahkan di dalam sebuah hadis yang sahih, waradat qissatun an muslimin min bani Israel. Diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang muslim, dia bukan orang kafir, mengenai seorang muslim dari kalangan Bani Israel, qatala bi'ata insan, dia telah membunuh 100 orang. Thumma sa'ala 'aliman, kemudian dia bertanya kepada orang alim, kepada seorang alim, hal li min taubah, apakah seandainya aku bertaubat ya diterima oleh Allah, apakah masih ada pintu taubat bagi orang seperti saya ini yang melakukan dosa sangat besar, dosa yang paling besar sebagaimana kita tahu adalah kufur dan syirik. Di bawah kufur dan syirik adalah dosa membunuh seorang muslim tanpa sebab. Dan di bawahnya lagi adalah zina. Jadi urutannya begitu ya. Jadi dosa yang paling besar adalah kufur atau syirik, di bawahnya adalah qatlun nafs ya. Allati harramallahu illa bil haqq, membunuh seorang muslim tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Kemudian di bawahnya lagi adalah dosa zina. Kemudian setelah itu dosa-dosa besar yang lain. Nah, orang ini telah melakukan dosa terbesar di bawah kufur dan syirik. Yang dia lakukan bukan sekali dua kali, tapi 100 kali. 100 nyawa hilang karena dia telah membunuh mereka semuanya. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk bertaubat kepada Allah? Qala lahu, orang alim itu kemudian mengatakan kepadanya, wa man yahulu bainaka wa bainat taubah. Tidak ada yang menghalang-halangimu untuk bertaubat. Siapa yang akan menghalang-halangimu untuk bertaubat? Kalau Anda ingin bertaubat, idhab ila ardi kadza, maka pergilah ke daerah tertentu. Fa inna biha qauman shalihin, maka di sana ada orang-orang saleh. Ya'budunallaha ta'ala, mereka semuanya menyembah Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillah ma'ahum, maka lakukanlah ibadah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika, dan jangan engkau kembali ke daerah tempat tinggalmu. Fa innaha ardu su', karena tempat tinggalmu itu adalah tempat tinggal yang buruk. Fantalaqa, kemudian dia berangkat. Kemudian dia pergi menuju daerah yang disebutkan oleh orang alim tersebut. Hatta idza nassafa at-tariq atahul maut, sehingga ketika dia di tengah perjalanan ajal menjemputnya, dia mati. Fakhtasamat, apa yang terjadi kemudian? Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Malaikatur rahmah dengan malaikatul azab, malaikat pembawa kasih sayang dan malaikat-malaikat pembawa siksa yang ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa. Ini kemudian berdebat satu sama lain. Kemudian malaikat pembawa rahmat mengatakan, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah Ta'ala. Dia berangkat menuju ke suatu tempat, datang dengan sudah dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mestinya dia mendapatkan rahmat Allah. Wa qalat malaikatul azab, kemudian malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melakukan azab, ya, penyiksaan. Mereka mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qattu. Orang ini belum pernah melakukan kebaikan. Dia hanya ingin bertaubat, tetapi dia belum mengerjakan kebaikan sama sekali.
Nah, semestinya dia mendapatkan siksa dari Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Fa'atahum malakun. Lalu mereka didatangi oleh seorang malaikat, oleh satu malaikat di surati adamiyyin, dalam rupa seorang manusia laki-laki. Faja'aluhu bainahum faqala, maka kemudian dia menengahi mereka. Faqala, lalu malaikat yang menjadi wasit ini, yang ingin menengahi mereka ini, kemudian mengatakan qisu ma bainal ardain. Lakukanlah pengukuran, ukurlah jarak antara dua tanah, ya, antara dua daerah tempat di mana dia berangkat, ukurlah jarak antara tempat di mana dia mati, ya, diukur dengan tempat di mana dia melakukan start perjalanan, dengan tempat di mana dia mati, dengan tujuan daerah yang dia ingin tuju. Kemudian apa yang terjadi? Fa'ila ayyihi makana, kata malaikat itu, fa'ila ayyihi makana adna fahuwa lahu, maka jarak yang terdekat itulah bagiannya. Faqasu, lalu malaikat-malaikat itu kemudian mengukur, melakukan pengukuran. Fawajaduhu adna ilal ardil lati arad. Ternyata jarak antara dia mati dengan tempat tujuannya itu lebih dekat daripada jarak dia berangkat, ya, dengan tempat di mana dia menghembuskan nafas yang terakhir. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardil lati arad faqabadathu malaikatur rahmah, maka kemudian dia dibawa oleh malaikatur rahmah, malaikat pembawa kasih sayang. Wa fi riwayatin fi sahih fakana ilal qaryati shalihati aqraba bisyibrin faju'ila min ahliha. Jadi selisihnya itu hanya syibr, satu jengkal. Selisihnya itu hanya satu jengkal lebih dekat kepada tempat tujuannya. Wa fi riwayatin fawajaduhu ila hadhihi aqraba bisyibrin faghafara lah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Demikian kajian kita pada kajian singkat, ya, kajian singkat pada siang hari yang insya Allah penuh keberkahan ini. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika ada, saya kembalikan ke Miss Agi. Sebentar. Adukum. Ada yang tanya, Ustadz, materinya boleh diminta? Enggak? Boleh, ya, sangat boleh untuk disebarkan. Nanti ditaruh di grup. Baik. Aduh. Sudah jelas belum suaranya? Ya, sudah. Oke, nanti bisa ditaruh di grup nanti materinya. Tenang, kita akan tampilkan ya. Sabar. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Silahkan. Masih ada waktu 4 menit. Itu ada yang izin bertanya, Ustadz? Silahkan, Mas Kun, Ustadz Mas Kun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tafadhol. Pertanyaannya apa? Tidak bisa dibuka voice-nya, Mbak Age. Voice-nya tidak bisa dibuka. Ustadz, jika ada yang bertaubat karena memang awalnya ketahuan, mana tadi pesannya hilang, atau karena dia tertimpa musibah, bagaimana? Tidak diterima. Jadi taubatnya harus betul-betul karena Allah, betul-betul karena merasa bahwa dirinya telah melanggar perintah Allah, merasa bahwa dirinya telah menerjang larangan Allah. Taubatnya harus karena itu, menyesalnya harus karena itu, bukan karena yang lain. Tapi kalau awalnya karena musibah, lalu dia sadar, betul-betul bertaubat karena Allah, diterima taubatnya. Tentang pintu taubat tadi,
apakah pintu taubat itu hakikat Ustadz, bukan majaz? Iya, hakikat. Seperti yang dimaksud adalah apakah yang dimaksud itu apa adanya seperti itu berupa benda besar? Iya, berupa benda besar sama dengan langit ya. Langit ini bukan batas akhir pandangan kita, tetapi langit ini adalah sebuah benda kathif, benda yang bisa dipegang oleh tangan, benda padat. Sebagaimana pintu taubat itu juga berada di sana, tetapi kita kan bisa melihat. Kita nggak bisa melihat. Allahu a'lam, apakah dia termasuk benda yang bisa dipegang oleh tangan, ataukah termasuk benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, ataukah diciptakan oleh Allah dari cahaya atau dari apa, kita nggak tahu. Hakikatnya kita nggak tahu, persisnya kita nggak tahu, detailnya kita nggak tahu. Tetapi yang jelas itu adalah sebuah benda yang berada di sebelah barat dan sampai detik ini masih dibuka. Sampai detik ini masih dibuka, ya, karena kita belum melihat matahari terbit dari barat. Matahari masih terbit dari timur. Alhamdulillah, yang ingin bertaubat, kita sekarang di bulan yang paling mulia, kita bertaubat dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Ustadz, ini ada yang bertanya lewat WA. Ya. Kalau dia ada banyak kodok Ustadz, lalu dia sedang mengkodok setiap hari, karena yang dia kodok adalah bertahun-tahun. Nah, sewaktu dia sedang mengkodok, lalu dia meninggal, apakah dia masih membawa dosa matinya Ustadz? Padahal dia sedang berusaha untuk membayarnya Ustadz. Iya, para ulama mengatakan seperti ini. Kalau cara kodoknya sesuai dengan aturan yang digariskan oleh para ulama, dia sudah punya tekad dan dia sudah berusaha dan menyegerakan kodok sholat-sholat itu, tetapi ajal menjemputnya sebelum dia menyelesaikan kodok seluruh sholat 5 waktu yang menjadi tanggungannya, maka dosanya diampuni. Tetapi caranya begini, ya. Kalau dia memiliki tanggungan, misalkan sekian ratus sholat, ya, atau bahkan sekian ribu sholat, maka cara mengkodoknya adalah dia harus menyegerakan diri dan menyibukkan diri dengan mengkodok sholat-sholat tersebut. Seluruh waktunya harus dia manfaatkan untuk mengkodok sholat-sholat tersebut, kecuali waktu untuk makan secukupnya, waktu untuk minum secukupnya, waktu untuk istirahat secukupnya, waktu untuk bekerja secukupnya, waktu untuk buang hajat secukupnya. Kalau itu dia lakukan, maka dia sebelum menyelesaikan qadha sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan, kemudian dia mati, maka taubatnya diterima. Artinya dia sudah berusaha. Tapi kalau dia teledor, dia lalai, dia santai, ya, tidak menyibukkan diri dengan melakukan hal-hal seperti yang kami terangkan tadi, dia santai-santai saja, bekerja, nggak, seakan-akan dia nggak ingat mati, ya, mulai pagi sampai sore, baru kalau ada waktu luang, kemudian dia mengkodok sholat. Nah, orang yang seperti ini berarti tidak punya kesungguhan untuk bertaubat, tidak punya kemantapan hati dan kesungguhan hati untuk melakukan taubat yang nasuh, taubat yang betul-betul dia lakukan dengan kesungguhan hati. Jadi kalau dalam keadaan seperti ini, santai saja dia mengkodoknya itu, tidak seperti yang kami sampaikan tadi caranya, maka kalau dia mati, maka dia masih membawa dosa besar. Masya Allah. Itu di chat banyak Ustadz. Oh iya, saya buka ya. Silakan. Satu-satu saya buka, banyak ini ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau misalnya dia meninggalkan sholat 10 tahun, baru dikodok 1 tahun, nah ini nggak bisa digeser ya. Tadi sudah terjawab ya. Iya. Tentang pintu taubat, nah ini sudah terjawab. Ustadz izin bertanya tapi di luar materi. Ya boleh-boleh saja ya, tapi kita dahulukan yang terkait dengan materi. Bagi yang ingin mendapatkan materinya, oh ini bukan pertanyaan. Ini Mbak Nada ini. Ke bawah terus Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kita melakukan taubat yang tidak nasuh, apakah kita berdosa karena tidak bersungguh-sungguh? Ya, jadi
Taubat nasuh itu artinya orang yang bertaubat kemudian tidak lagi mengulangi dosanya. Taubatnya diterima. Taubat yang tidak nasuh, taubat yang tidak nasuh ya, pakai short. Taubat yang tidak nasuh artinya taubat kemudian setelah itu mengulangi dosa, taubatnya diterima kalau memenuhi rukun-rukun taubat. Jadi ketika dia bertaubat, dia betul-betul menyesal. Ketika dia bertaubat, dia sudah meninggalkan dosa yang dia lakukan. Ketika dia bertaubat, dia punya tekad kuat untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan. Kalau 3 rukun taubat ini betul-betul ada dalam hatinya ketika dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Masalah setelah itu kemudian dia mengulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan, nah itu persoalan lain. Dihitung tercatat sebagai dosa baru. Ya, tetapi kalau taubatnya betul-betul memenuhi rukun-rukun taubatnya tadi seperti yang kami jelaskan, maka taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dapat membatalkan syahadat ketika seseorang mengatakan Nabi Isa itu Yesus? Enggak, itu kan bahasa penyebutan saja ya. Itu hanya penyebutan saja. Tetapi kalau seseorang itu ketika menyebut Yesus, di dalam hatinya dia meyakini bahwa yang dia sebut itu adalah anak Tuhan, misalkan, ya, maka dia kafir. Tapi kalau hanya menyebut saja, itu kan hanya pelafalan saja. Ya. Pelafalan saja, cara penyebutan saja. Ya, seperti apa ya? Ada Adam disebut Adam misalkan, Adam, atau orang Turki Muhammad, mereka menyebutnya Mehmet misalkan. Ya, karena sudah terbiasa seperti itu, maka itu tidak berarti kemudian melecehkan Nabi, tidak berarti kemudian dia keluar dari agama Islam. Saya Rosni, siapa ini? Saya Rosni dari Malaysia. Sekiranya dosa besarnya seperti membunuh atau zina masih tidak ketahuan, lalu dia bertaubat apa ini? Adakah terputus ini? Adakah taubatnya masih diterima, Ustaz? Sekiranya dosa besarnya seperti membunuh atau zina masih tidak ketahuan. Ya, tidak ketahuan oleh manusia. Kemudian dia berarti kalau kemudian dia bertaubat, itu kan taubatnya bukan karena manusia. Bukan karena perbuatan dosanya diketahui oleh manusia baru dia bertaubat. Itu artinya dia bertaubat bukan karena Allah, dia bertaubat artinya dia menyesal, bukan bertaubat ya. Artinya dia menyesal bukan karena Allah, dia menyesal karena ketahuan oleh manusia. Jadi kalau dia tidak ketahuan melakukan dosa, lalu dia bertaubat, itu menunjukkan bahwa dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyesalnya dia telah melakukan dosa itu betul-betul karena Allah, bukan karena manusia. Untuk qadha salat waktunya 1 hari dia bisa qadha 5. Ya, sebanyak-banyaknya. Seperti yang kami terangkan tadi ya, sudah terjawab tadi. Sebanyak-banyaknya yang bisa dia lakukan, kecuali waktu untuk istirahat secukupnya, makan secukupnya, bekerja secukupnya, dan hal-hal yang pokok lainnya dilakukan secukupnya. Selebihnya seluruh waktu digunakan untuk qadha salat. Waktu orang taraweh, ya, dia jangan taraweh, nggak usah malu. Ya, malulah kepada Allah karena telah meninggalkan sholat-sholat 5 waktu di masa-masa yang lalu. Jangan malu dengan sesama manusia. Waktu orang tadarus nggak usah ikut. Sibukkan diri dengan mengqadha sholat. Waktu orang sholat tahajud, sholat malam. Waktu orang i'tikaf, ikut i'tikaf. Tetapi yang dilakukan bukan tadarus Al-Quran, tetapi yang dilakukan adalah qadha sholat wajib yang pernah dia tinggalkan. Izin bertanya, bagaimana bila dosa atau kemaksiatan yang dilakukan itu saat seseorang belum balik? Ya, kalau belum balik kan tidak terhitung sebagai dosa. Dan teringat saat sudah dewasa, apakah dibebankan juga dosa kepadanya? Tidak, ya. Jadi seseorang yang belum balik itu kalau seandainya dia melakukan bentuk-bentuk perbuatan dosa,
bentuk-bentuk perbuatan dosa. Kenapa saya sebut bentuk ya? Karena tidak terhitung sebagai perbuatan dosa. Kalau seandainya dia melakukan surah, bentuk ya, bentuknya saja melakukan dosa, tetapi karena dia belum balik maka tidak tercatat sebagai dosa. Lanjutan dari atas, karena salah pencet, apakah bisa qadha sholat lebih dari 5 kali sehari, Ustaz? Oh, bebas, 1000 kali kalau dia mampu, 100 kali kalau dia mampu. Seluruh waktunya harus dia manfaatkan untuk mengqadha seluruh sholat yang pernah dia tinggalkan, ya, kecuali untuk hal-hal pokok yang tadi yang tidak bisa ditinggalkan, buang hajat, buang air, istirahat, bekerja untuk anak istri, memberikan nafkah yang wajib kepada anak dan istri. Selebihnya ya untuk melakukan qadha sholat. Jadi misalkan bisa dipilih beberapa cara. Cara yang pertama misalkan sholat subuh di waktu sekarang ya. Kemudian setelah itu qadha sholat subuh sebanyak 100 kali misalkan ya. Sebanyak 100 kali sholat subuh saja. Atau setelah sholat subuh misalkan mengqadha sholat subuh, lalu sholat zuhur, lalu sholat asar, ya, bersambungan, lalu sholat maghrib, lalu sholat isya, lalu sholat subuh lagi, kembali melakukan sholat qadha zuhur lagi, asar lagi, dan begitu seterusnya bersambungan. Atau subuh saja ya, atau subuh zuhur ya, dihitung ya, sesuai dengan sholat yang pernah dia tinggalkan di masa yang lalu. Ustaz, jika lupa jumlah sholat yang ia tinggalkan, kemudian ia qadha sebanyak mungkin, tapi di dalam mengqadha ia juga melakukan sholat sunnah, apakah boleh, Ustaz? Tidak diterima. Ya, jadi sholat sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi kalau kita ragu, kalau seseorang pernah meninggalkan sholat itu berapa kali, ya, diperkirakan dan dimantapkan jumlah yang paling banyak. Jadi ragu antara 1000 ataukah 1500. Berarti ya yang diqadha adalah 1500. Ragu antara 1000 sampai 2000, saking banyaknya sholat yang pernah dia tinggalkan, maka lakukanlah qadha 1000 kali sholat, 2000 kali sholat. Ragu antara 100 sampai 200, lakukan qadha 200 sholat. Dan begitu seterusnya, diambil yang paling banyak. Bagaimana mengqadha jika jumlah qadha yang sudah lupa? Sudah terjawab, Ustaz. Jika birrul walidain, yang mana kita dahulukan qadha sholat atau birrul walidain? Ya, birrul walidain dalam arti apa? Ya, dalam arti orang tua yang fakir, ya, sakit, kemudian tidak ada yang merawat, ya, maka dua-duanya bisa dilakukan seiring sejalan. Ya, mengqadha sholat, kan merawat orang tua yang sakit kan tidak setiap detik, setiap saat. Ya, jadi kalau memang tidak ada yang merawat kecuali dia, maka dia wajib merawatnya. Tetapi di samping itu disertai dengan mengqadha sholat-sholat wajib yang pernah dia tinggalkan. Tetapi kalau ada orang lain yang bisa mewakili dia untuk merawat, maka seluruh waktunya harus dia gunakan untuk mengqadha sholat, kecuali waktu-waktu yang tertentu yang tadi sudah dijelaskan. Jika orang itu memakai mukena potongan, tapi dia tidak meninggalkan sholatnya tersebut, apakah sholatnya wajib diqadha? Ya, mukena potongan itu, kalau dia menggunakan mukena potongan, ini terkait dengan bab sholat ya. Seseorang boleh menggunakan mukena potongan ketika sholat, asalkan dia menutup seluruh auratnya. Kalau aurat seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan sudah tertutup, lalu dia memakai mukena potongan, sholatnya sah. Tapi kalau seandainya dia tidak memakai pakaian di dalam mukena potongan itu secara lengkap yang menutupi seluruh auratnya, kemudian dia memakai mukena potongan, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Jadi sholat tidak sah itu sama dengan tidak sholat. Sudah cukup? Masih ada yang terlewatkan pertanyaan? Apakah bisa Masih ada lewat? tuh. Masih ada ya? Iya.
Oh, ini banyak pertanyaan ini ya. Nah, nanti barangkali bisa disambung di grup ini, karena kalau rentetan pertanyaan itu pasti akan terus ya, apa namanya, semakin banyak pertanyaan maka akan semakin lebih banyak lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Insya Allah nanti kita sambung di grup, Mbak Age. Ya. Atau dijabrikan ke saya, nanti akan insya Allah kalau saya bisa menjawab akan saya jawab, dan kalau saya tidak bisa menjawab, saya tidak malu untuk mengatakan saya tidak tahu, atau nanti akan kita tanyakan kepada masyayikh. Siap, Ustaz. Barakallahu fikum.